Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, NIM 208190043. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul Kesebangunan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Rektam Matematika Menengah dengan dosen pengampu Dr. Andes Sunarto MPD. Jadi, kesebangunan adalah ketika dua bangun datar memiliki sudut dan bentuk yang sama, tetapi ukuran yang berbeda. Kesebangunan itu kata dasarnya adalah sebangun. Jadi di sini saya simpulkan sebangun bentuknya sama, ukuran berbeda. Apa yang sama? Jadi yang sama itu adalah bentuk bangun datarnya. Karena di kesebangunan kita akan membandingkan dua bangun datar. Jadi maksudnya di sini bangun datarnya sama, ukuran bangun datarnya yang berbeda, itu yang disebut dengan sebangun. Ini penjelasan secara umum ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui kesebangunan dalam bentuk gambar. Di sini saya sudah mempunyai beberapa gambar. Kita akan menentukan mana yang termasuk sebangun, mana yang tidak. Kita masuk gambar yang pertama. Saya mempunyai dua buah segitiga. Yang satu segitiganya agak besar dan yang satu kecil. Nah, kalau kita lihat di sini bentuknya sama-sama segitiga ya, tapi ukurannya jelas berbeda. Yang satu sisinya lebih panjang dan yang satu sisinya lebih pendek. Kalau kita lihat dari definisi tadi, berarti dua segitiga ini termasuk segitiga sebangun karena bentuknya sama, ukurannya berbeda. Kita lanjut gambar yang kedua. Di sini saya mempunyai dua buah jajar genjang. Yang satu jajar genjangnya besar dan yang satu agak kecil. Karena di sini sama-sama jajar genjang dan panjang sisi atau ukurannya berbeda, berarti dia termasuk sebangun. Jadi jajar genjang ini sebangun ya. Dan yang terakhir, saya mempunyai dua buah bangun datar. Yang pertama jajar genjang dan yang satu lagi segitiga. Kalau dilihat bentuknya saja sudah berbeda ya. Yang satu jajar genjang dan yang satu segitiga. Jadi jelas berbeda apalagi ukurannya. Kita tidak bisa menentukan bagaimana perbedaan ukurannya karena bentuknya saja dia sudah berbeda. Berarti perbandingan dua bangun datar ini tidak bisa kita tentukan apakah dia sebangun atau tidak, karena dua bangun datar ini bentuknya berbeda dan ukurannya juga berbeda, jadi dia tidak termasuk sebangun ya. Kesebangunan memiliki syarat-syarat. Ada dua syarat bangun datar dikatakan sebangun jika yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Maksudnya bersesuaian itu nanti kita akan bahas di dalam contoh soal. Kemudian syarat yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Jadi kita fokuskan yang pertama ini terhadap sudut-sudut dan yang kedua terhadap sisi-sisi. Karena dalam sebuah bangun datar biasanya pasti ada sudut dan ada sisi. Baiklah, kita masuk ke dalam contoh soal. Apakah persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS? Di pertanyaan ada dua buah persegi panjang. Di sini sudah ada sisi-sisinya. Panjangnya 10 cm, lebarnya 6 cm. Terus persegi panjang yang kedua, panjangnya 5 cm dan lebarnya 3 cm. Pertanyaannya, apakah persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS? Kalau misalnya kita lihat ya, tanpa kita lihat angka-angkanya, panjang ataupun lebar, sebenarnya persegi panjang ini adalah sebangun karena bentuknya sama dan ukurannya berbeda. Tapi kalau misalnya dia sudah ada angka-angkanya di masing-masing sisi, maka harus kita buktikan. Pembuktiannya tadi kan ada dua, ada yang dengan sudut, ada yang dengan sisi. Kalau di sini dia bentuknya persegi panjang. Persegi panjang itu kan sudutnya 90 derajat, berarti di sini siku-siku. Sekarang kita jawab, tadi kan syarat
sebangun ada dua. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama. Ini saya tulis sudut sama. Apa yang dimaksud dari sudut sama? Yaitu sudut yang bersesuaian. Di sini kita lihat bentuknya nih sama-sama persegi panjang. Jadi memanjangnya di bawah. Sekarang sudut yang bersesuaian, misalkan saya punya yang pertama sudut A. Sudut A dia bersesuaian dengan sudut P. Berarti sudut A sama dengan sudut P. Kenapa seperti itu? Karena sudut A letaknya di kiri bawah dan sudut P letaknya di kiri bawah juga. Berarti sudut A sama dengan sudut P. Karena dia dua-duanya siku-siku, berarti besar sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian di sini ada sudut B. Sudut B dia bersesuaian dengan sudut Q karena letaknya sama-sama di kanan bawah. Jadi dia saling bersesuaian, besar sudutnya itu adalah 90 derajat, itu sama ya. Selanjutnya sudut C itu bersesuaian dengan sudut R karena letaknya sama-sama di kanan atas dan besar sudutnya sama 90 derajat. Dan yang terakhir sudut D bersesuaian dengan sudut S karena letaknya sama-sama di kiri atas dan besar sudutnya sama. Berarti syarat yang pertama itu terpenuhi, yaitu sudut-sudutnya sama besar. Kemudian kita lihat syarat yang kedua, yaitu berhubungan dengan sisi. Sisi-sisi yang bersesuaian adalah sebanding. Di sini saya jelaskan sedikit. Kalau persegi panjang itu kan punya 4 sisi. Misalnya sisi pertama itu adalah sisi A ke B. Sisi AB letaknya di bawah, maka dia akan bersesuaian dengan sisi PQ. Mengapa dengan sisi PQ? Karena letaknya sama-sama di bawah. Kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi QR karena dia sama-sama di sebelah kanan. Dan sisi CD bersesuaian dengan sisi RS karena dia sama-sama sisinya di atas. Dan yang terakhir sisi AD bersesuaian dengan sisi PS karena letaknya atau sisinya sama-sama di sebelah kiri. Karena kita tahu bersesuaiannya, sekarang tinggal kita bandingkan saja. Sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ. Sisi AB tadi panjangnya 10 cm, sedangkan sisi PQ panjangnya 5 cm. Ini sama-sama bisa dibanding 5, hasilnya adalah 2 di bawahnya 1, atau dapat ditulis dengan perbandingan 2 dibanding 1. Selanjutnya, sisi BC bersesuaian dengan sisi QR. Sisi BC tadi panjangnya 6 cm, sedangkan sisi QR panjangnya 3 cm. Ini dapat dibanding dengan 3, hasilnya 2, 1, atau dapat ditulis dengan perbandingan 2 dibanding 1. Selanjutnya, sisi CD bersesuaian dengan sisi RS. Sisi CD panjangnya 10 cm, sedangkan sisi RS panjangnya 5 cm. Sama-sama dibanding 5, hasilnya 2, di bawahnya 1. Dapat ditulis dengan perbandingan 2 dibanding 1. Dan yang terakhir, sisi AD bersesuaian dengan sisi PS. Panjang sisi AD adalah 6 cm, sedangkan sisi PS panjangnya 3 cm. Sama-sama dibanding 3, hasilnya 2, bawahnya 1. Dapat ditulis dengan perbandingan 2 dibanding 1. Oke, sisi-sisinya semuanya adalah sebanding, berarti dia memenuhi syarat yang kedua. Nah, karena memenuhi 2 syarat dari kesebangunan, berarti di sini kesimpulannya adalah persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.